sama istri sang majikan. Itu kalau malam dia netek sama istri sang majikan. Jadi bentuknya itu pendek, dia gundul, nggak punya rambut, dia cuma pakai celana dalam, terus dia mainnya di air. Itu bentuk-bentuk tuyul, matanya besar-besar, punya taring. Sebagian besar masyarakat Jawa sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tuyul. Tuyul dalam mitologi masyarakat adalah makhluk halus atau makhluk gaib berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul atau pelontos. Dalam mitologi Jawa, tuyul dikenal sebagai makhluk halus pencuri uang untuk pemilik atau majikannya. Zaman sekarang ini 2024 ya, 2024 nih. Coba cari di Google, ketik tuyul, pasti banyak sekali gambarnya. Ya itu cerita misteri mitos. Dan sesungguhnya pastinya itu seperti apa? Itu kan pertanyaannya. Wallahu alam. Kita hanya sebatas manusia ya, belum minanas. Jadi kita wajib hanya percaya kepada hal gaib. Dilansir dari Historia ID, tuyul adalah makhluk gaib yang lahir dari mitos Nusantara. Sejarawan Ong Hok Ham menyebutkan bahwa tuyul dalam kepercayaan masyarakat Jawa adalah sosok demit atau makhluk halus yang berbentuk anak kecil, gundul, dan dengan kondisi telanjang. Mitos soal setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar-besaran. Sejarawan Peter Baumgart menyebutkan penemu tuyul pertama kali adalah Clifford Geertz. Menurutnya, Geertz adalah sarjana pertama yang memberikan gambaran secara rinci tentang tuyul, mulai dari kegiatan, siapa yang memiliki, dan cara mendapatkannya. Pada dekade 1950-an, Geertz meneliti sebuah kota kecil di Mojokerto, Kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Setelah melakukan penelitian, Geertz menemukan uraian sistematis mengenai makhluk halus di Jawa ini. Dirinya mengatakan ada 3 jenis pokok makhluk halus, yakni memedi, lelembut, dan tuyul. Tuyul menyerupai anak-anak, hanya mereka bukan manusia, tetapi anak-anak makhluk halus. Sejak zaman sebelum saya lahir, cerita itu sudah ada. Jangankan saya, abah-abah yang dulu pun hal seperti itu sudah ada. Jadi yang dinamakan makhluk gaib yang katanya tuyul itu sudah tidak asing lagi kalau kita dengar ya. Mereka tidak mengganggu, menakut-nakuti, atau membuat orang sakit. Sebaliknya,
Mereka sangat disenangi oleh manusia karena bisa membuatnya menjadi kaya raya. Sampai sekarang kan belum terungkap, masih misteri. Makanya dengan konten apa? Konten cerita misteri ya. Ya masih misteri sampai sekarang. Ya dinamakan tuyul itu masih misteri sampai sekarang. Bongard juga menyampaikan bahwa sosok hantu penghasil uang sudah diceritakan sekilas oleh G.W.G. Drewes dalam Forbidden Richdom. Yang dimuat dalam Jawa 9 tahun 1929. Di sini, hantu penghasil uang yang dimaksud adalah setan gundul. Dengan kata lain, tuyul adalah hasil evolusi dari setan gundul pada saat itu yang kerjaannya mencuri uang. Tuyul yang saat itu setan gundul kemudian menjadi populer di masyarakat Indonesia sebagai makhluk yang dapat membuat kaya majikannya dalam sekejap. Dia kalau pagi harus minum susu, terus majikannya itu harus menyediakan berbagai persyaratan di meja, ya kan? Kalau majikannya lagi makan, diinjek-injek nasinya. Dan yang lebih ngetren lagi itu kalau malam dia netek sama istri sang majikan. Ada beberapa hal yang masuk pada ciri-ciri orang yang mempunyai pesugihan tuyul. Dan beginilah caranya agar uang tidak dicuri dari tuyul ini. Wanita itu wajib menyusui tuyul tiap pagi hari. Mereka para tuyul ini sangat mahir menghilang dan lari cepat namun tidak mampu berubah wujudnya. Ketika terlihat oleh manusia, dia akan tampak seperti wujud aslinya. Namun dia tidak bisa merubah wujud seperti jin yang lain. Ya kalau memang mudah untuk mendapatkan tuyul, saya pikir orang nggak mau kerja keras, ya ngapain kerja capek-capek, coba nyari aja tuyul kan gitu. Kan gitu. Kalau memang pikiran ya, kita punya pikiran mudah sekali kita mendapatkan tuyul, mungkin nggak ada orang mau kerja capek loh. Jadi semua itu hanya cerita ya, itu cerita. Makanya sampai sekarang banyak kan orang yang kesusahan, apalagi banyak orang-orang yang di pinggir jalan pada kelantar itu. Kalau memang dia bisa dan mudah untuk mendapatkan tuyul, cari aja tuyul, enak hidupnya kan gitu. Jadi nggak semudah apa yang kita bayangkan. Karena selain menanggung dosa dengan memelihara tuyul, Anda juga bisa kehilangan orang-orang yang Anda sayangi. Cara kedua, dengan mendatangi langsung tempat keberadaan tuyul itu. Di daerah tertentu, biasanya ada tempat-tempat yang menjadi sarang tuyul. Mereka yang ingin memelihara makhluk gaib tersebut, biasanya ada juga yang langsung mendatangi tempat keberadaan tuyul. Itu tergantung dari kuncen ya. Kuncen itu juru kuncinya. Jadi setiap juru kunci tuyul itu kan masing-masing punya cara. Dia masing-masing punya mungkin persyaratannya juga ingin mendapatkan tuyul itu caranya beda-beda. Setiap kuncen di mana daerahnya berbeda, di situ caranya mungkin berbeda. Kalau dari segi pengalaman atau pengetahuan dari saya, karena saya ditanya, biasanya yang saya ketahui atau saya bahkan pernah ya mengalami hal seperti itu di kali ya. Tuyul itu kan dia mainnya di kali gitu. Cara mendapatkan tuyul memang bisa dilakukan secara mandiri tanpa adanya mediator dalam mengikat perjanjian gaib.
Tetapi cara ini biasanya jauh lebih berbahaya karena tidak ada yang bisa mengontrol tuyul yang diajak bekerja sama. Selain itu, tidak mudah mengetahui tempat-tempat yang menjadi sarang tuyul. Kemudian cara ketiga, yakni dari warisan orang tua. Cara mendapatkan tuyul lainnya bisa juga berasal dari warisan orang tua. Biasanya hal ini terjadi ketika seseorang yang memelihara tuyul sudah meninggal dunia, sehingga tuyul tersebut akan mencari majikan baru untuk diajak bekerja sama. Umumnya, tuyul yang mengalami kejadian seperti itu akan menawarkan kerjasama pada anak dari orang yang sudah meninggal tersebut. Kalau memang waktu itu terbukti ya, hal itu terbukti saya mencari pesugihan dengan tuyul, hal itu terbukti, mungkin rumah saya nggak seperti ini, mungkin sudah seperti istana gitu ya. Jadi masih misteri, hanya cukup tahu saja, oh ternyata sebatas seperti itu. Sebenarnya nggak sulit, cuman untuk membuktikan hal tersebut yang sampai sekarang itu masih misteri. Memang ada, tapi kebenarannya ini masih misteri. Buktinya saya sendiri pernah menjalani ritual hal itu, belum pernah ketemu yang sebenarnya. Tuyulnya nggak kelihatan, hasilnya pun nggak pernah saya nikmati. Mana hasilnya? Nggak, yang katanya simpan di lemari, terus banyak lah ya, banyak sekali tapi nggak pernah nampak gitu, nggak pernah terbukti apa yang saya harapkan. Yang saya katakan tadi, kalau memang itu terbukti, mungkin rumah saya nggak seperti ini. Ini dari mana? Oh, cerita misteri ya. Jadi singkat cerita, bahwa tuyul itu makhluk gaib yang harus kita yakinin bahwa itu ada, tapi jangan kita terjerumus ke hal-hal seperti itu. Sebenarnya kuncen, juru kunci itu sangat amat menjanjikan ya, sangat amat menjanjikan, memastikan sesuatu itu sepertinya pasti gitu. Itu kuncennya. Makanya yang belum tahu, yang masih penasaran, mungkin nonton video ini jadi paham ya. Jadi cukup saya dan cukup tahu, ternyata semua itu hanya misteri, dan sampai sekarang belum pernah terbukti secara realita. Kalau untuk cerita mitos, memang sejak dari dulu cerita tuyul itu ada.